Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Kania Putri Wibawa dengan NIM 22410568. Saya adalah mahasiswi dari mata kuliah Hukum Perusahaan Transnasional. Dan hari ini saya akan menjelaskan tentang salah satu perusahaan transnasional yang ada di dunia, yaitu McDonald's. Kalau dengar kata-kata McDonald's, pasti kita mikirnya, oh dia jualan burger nih, oh dia juga jualan kentang. Mungkin kalau di beberapa McDonald's Asia juga jualan nasi dan ayam. Tapi di balik itu, di balik dapur McD tersebut, McD sebenarnya adalah mesin bisnis yang pintar. Mereka lebih banyak dapat uang dari lisensi merek dan sewa tempat ketimbang masak burgernya sendiri. Di video ini, kita akan bahas tentang sejarah McDonald's, cara kerja bisnisnya secara lintas negara, seberapa besar nilai perusahaannya, dan apa yang terjadi setelah adanya isu Israel dan gelombang boikot kepada McDonald's. Selanjutnya yaitu sejarah singkat dari McDonald's. McDonald's sendiri dimulai dari satu gerai kecil pada tahun 1940 di California. Gerai kecil ini dibuka oleh dua bersaudara bernama Richard dan Maurice McDonald. Lalu ada seorang pebisnis bernama Ray Kroc yang datang melihat cara mereka bekerja yang super cepat dan terstandar. Lalu ia mengembangkan jaringan restoran dengan nama McDonald's. Titik balik datang ketika Ray Kroc, seorang pebisnis ini, bergabung dan juga membuka gerai McDonald's di Des Plaines pada 15 April 1955. Lalu ia mengubah McD menjadi jaringan waralaba atau franchise modern lewat standarisasi dan efisiensi produksi. Sebuah playbook yang kemudian jadi referensi manajemen global. Kroc lalu mengambil alih bisnis McDonald's pada tahun 1961. Dalam kacamata hukum, ekspansi Kroc memperlihatkan bagaimana satu entitas perusahaan pusat dapat menggunakan kontrak, lisensi merek, dan juga sistem pelatihan untuk menyalurkan standar yang sama ke semua operator lokal di banyak negara. Kuncinya yaitu hanya satu, standarisasi. Dari cara menata dapur, resep, sampai cara melayani pelanggan, semuanya dibuat sama dimanapun McDonald's itu berada. Itulah yang bikin McD itu gampang diperbanyak dan ditiru polanya di banyak negara. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara McDonald's ini menghasilkan uang dan kenapa dia bukan sekadar restoran biasa ya. Jadi, McDonald's ini adalah contoh klasik dari korporasi transnasional di mana merek, standar operasional, dan kontrak lisensi atau waralabanya ini dibawa menyeberang ke banyak yurisdiksi. Skalanya pun raksasa. Akhir 2024 telah tercatat sebanyak 43.477 restoran McDonald's ada di lebih dari 100 negara. Dan 95% diantaranya dikelola oleh mitra atau franchise. Ini penting secara hukum karena rantai kontrak kepatuhan dan pelindungan kekayaan intelektual dari McDonald's harus nyambung lintas negara tanpa mengorbankan konsistensi dari merek McDonald's itu sendiri. Sebagian besar gerai McD tidak dikelola langsung oleh kantor pusat. Lebih dari 9 dari 10 restoran dioperasikan oleh mitra lokal atau yang sering kita sebut sebagai franchise. Sistemnya begini. McD pusat itu punya merek dan sistem kerja. Sedangkan mitra lokal itu yang akan membuka restoran, menjalankan operasional, lalu juga membayar biaya lisensi atau royalti yang seringkali membayar sewa kepada McD pusat untuk menggunakan merek dan tempatnya. Keuntungannya apa sih? Kalau untuk McD pusat, keuntungannya adalah pemasukan yang stabil dari royalti dan sewa tanpa harus ngurusin ribuan karyawan di setiap negara. Kalau untuk mitra lokalnya sendiri, keuntungannya berupa bisa menggunakan merek global yaitu McD dan sistem yang sudah terbukti laku. Bayangkan McD itu seperti pemilik resep dan buku aturan, dan orang lain yang akan masak dan jual di kota kamu, tapi mereka bayar karena pakai resep dan merek dari McD. Selanjutnya kita akan bahas seberapa besar nilai atau valuasi dari McDonald's. Jadi nilai dari McD di bursa saham itu ratusan miliar dolar Amerika Serikat. Angka pastinya berubah-ubah pada setiap harinya. Tapi intinya McD ini termasuk perusahaan raksasa di sektor restoran.
Investor suka dengan McDonald's karena dua hal. Yang pertama, uang masuknya stabil dari royalti dan juga sewa. Yang kedua, biasanya McD akan bagi dividen rutin ke pemegang sahamnya. Simpelnya, ini perusahaan fast food yang nerima uangnya pelan tapi dari banyak negara. Soal valuasi, sederhananya, pasar menilai McD dari ekspektasi arus kas atau royalti, sewa, dan laba operasi di masa depan. Per 29 Oktober 2025, kapitalisasi pasar McDonald's berada di kisaran 218 sampai 219 miliar US dollar, yang angka ini memberi konteks bahwa meski sempat tertekan, keyakinan pasar pada daya tahan bisnis McD tetap tinggi. Naik turunnya valuasi sangat peka dan bergantung pada berita penjualan global, promosi value, hingga resiko geopolitik. Lalu kita akan membahas tentang isu McDonald's pro Israel dan juga gelombang boykot. Apa aja sih yang terjadi? Jadi, isu boykot di tahun 2023 sampai 2025 ini memperlihatkan bagaimana kejadian lokal bisa bergema untuk global. Pemicu besarnya sebenarnya tindakan franchise Israel yang membagikan makanan untuk militer setempat pada Oktober 2023 yang memantik seruan boikot di sejumlah pasar, terutama negara mayoritas Muslim. Korporasi pusat akhirnya menegaskan bahwa kebijakan franchise ini bersifat lokal, dan pada April 2024 akhirnya McD pusat mengakuisisi franchise Israel. Sekitar kurang lebih ada 225 restoran yang diakuisisi. Dari sudut hukum, langkah ini meningkatkan kontrol langsung McD pusat atas pasar tersebut dan memudahkan penyelarasan standar, pesan, dan mitigasi risiko reputasi lintas batas. Poin pentingnya sebenarnya yaitu, walau gerai-gerai dioperasikan mitra lokal, reputasi merek tetap nempel ke McDonald's pusat. Jadi ketika ada aksi di satu negara, dampaknya bisa terasa secara global. Inilah resiko perusahaan transnasional. Bukan cuma soal operasionalnya, juga tapi resiko nama baik lintas batas. Dampaknya ke kinerja jangka pendek tercermin di data penjualan. Kuartal 2 tahun 2024, Global Comparable Sales turun 1%, pertama kalinya turun dalam lebih dari 3 tahun, dipengaruhi oleh pelemahan konsumen, persaingan harga, dan juga dampak dari konflik di Timur Tengah. Untuk tahun buku 2024, McD ini mencatat Global Comparable Sales-nya minus 0,1% dan menutup tahun dengan perbaikan bertahap di kuartal 4. Ini contoh nyata bagaimana sentimen dan lalu lintas konsumen di sebagian wilayah bisa mempengaruhi metrik global. Lalu, seberapa pengaruh sih hal ini ke valuasi perusahaannya? Kalau misalnya pertanyaannya adalah turun seberapa, maka tidak ada angka resmi yang bilang berapa persen nilai McD yang hilang, khususnya karena boykot. Karena harga saham McD ini juga dipengaruhi oleh banyak hal sekaligus, seperti ekonomi, harga menu, tren pelanggan, promosi kompetitor, dan faktor lainnya. Yang jelas, yang pertama yaitu pada hari laporan keuangan yang mengecewakan, saham McD memang sempat turun beberapa persen. Dan yang kedua, dalam periode 1 tahun pernah ada jarak antara titik puncak dan titik rendah yang belasan persen. Tapi sebagian penurunan itu faktor campur, bukan hanya karena boikot semata. Kabar baiknya, manajemen bilang tekanan di beberapa pasar mulai mereda walau butuh waktu untuk benar-benar pulih. Lalu kita akan bahas tentang pelajaran penting dari cerita McDonald's ini. Pertama, struktur franchise itu cerdas karena resikonya terbagi dan arus kasnya stabil. Yang kedua, entitas hukum itu bisa terpisah, tapi reputasi merek itu tetap jadi satu. Aksi mitra lokal bisa berdampak ke citra global. Yang ketiga, perusahaan sebesar McD harus punya rencana menghadapi krisis lintas negara, misalnya komunikasi publik, langkah operasional, sampai opsi ambil alih bila perlu. Dan yang keempat, dalam dunia sekarang, isu sosial dan geopolitik bisa langsung terasa ke penjualan dan harga saham, bukan cuma urusan rasa burgernya doang.
Singkatnya, McDonald's itu adalah contoh perusahaan transnasional yang kuat karena sistem dan jaringannya. Nilai perusahaannya besar, aliran uangnya stabil, tetapi tetap rentan pada isu yang menyangkut nama baik di berbagai negara. Jadi bukan hanya pintar bikin menu, tapi juga harus pintar mengelola reputasi. Karena di bisnis global, persepsi publik bisa menentukan ramai atau sepinya kasir. Jadi yang bisa kita rangkum yang pertama, sejarah dan skala McD itu menunjukkan kekuatan kontrak global atau franchise, lisensi, dan merek yang menopang ekspansi lintas negara. Yang kedua, isu boykot ini memperlihatkan bahwa peristiwa lokal dapat mengguncang metrik global, mendorong respon korporasi seperti akuisisi franchise dan penataan komunikasi. Yang ketiga, valuasi bergerak sesuai dengan ekspektasi arus dan kemampuan mitigasi risiko. Saat perusahaan memperjelas strategi atau promosi value, konsistensi standar, reposisi kepemilikan, kepercayaan pasar cenderung pulih. Dan yang keempat, dari perspektif hukum, pelajaran utamanya adalah desain kontrak yang presisi atau pilihan hukum dan forum, standar dan audit, hak terminasi, manajemen hak asasi manusia. Semuanya ini harus sinkron agar merek global tetap tangguh di banyak yurisdiksi. Sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.